tiga lagu ini dalam album Map of the Soul 7, mulai dari Persona, Shadow, kemudian Ego, RM sengaja menyusun mulai dari hal yang paling luar yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, kemudian sisi gelap dari diri kita, sampai kepada kita menyadari bahwa memang setiap manusia atau setiap orang memiliki hal tersebut. Hype masih big hit pada waktu itu, mereka memiliki tagline yaitu Music for Healing. Jadi memang mereka menciptakan musik. Nah, ini juga yang membuat saya tertarik bahwa mereka tidak semata-mata hanya bermusik dan menciptakan lagu, tapi ada tujuan yang ingin mereka peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Faizunisa Rumjaya Channel. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas penutup atau inti dari penelitian saya yang setelah di video kemarin atau part 3 kemarin saya sudah membahas bagaimana dalam video klip itu apa maknanya dan bagaimana BTS menyampaikan maksud dari lirik lagu yang berkaitan dengan psikologi dari psikologi peta jiwa atau Map of the Soul dari Carl Gustav Jung yang ditulis oleh Murray Steen. Video kali ini saya akan membahas tentang inti yang dimaksud dari makna jati diri yang menurut BTS yang mereka sampaikan melalui lagu Persona, Shadow, dan juga Ego. Nah, oke. Yang pertama itu menurut dalam lagu Persona yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh RM dengan penemuan jati dirinya yaitu persona RM menyingkap penderitaannya menghadapi fakta bahwa ia memiliki banyak wajah atau banyak persona. RM menyadari bahwa wajah yang ia tampilkan di depan publik itu berbeda dengan wajah yang ia tampilkan di belakang panggung. Nah, itu tadi yang dimaksud persona adalah yang ditampilkan oleh RM dan kemudian yang disembunyikan oleh RM itu adalah shadow. Jadi dalam lagunya itu dia memberitahukan kepada penggemarnya bahwa sebenarnya dia memiliki sisi lain di luar dari RM yang dia tunjukkan atau RM yang dia tampilkan di depan layar. Nah, RM terkenal sebagai seorang pemimpin yang berjiwa matang. Seperti kita ketahui bahwa RM merupakan leader dari BTS, intelektual dan puitis. Banyak lirik dan kata-kata yang ia lontarkan memberikan pengaruh yang positif terhadap orang banyak. Namun, dalam lagu tersebut RM mengakui bahwa apa yang ia sampaikan terkadang hanyalah omong kosong belaka. Karena tidak selamanya apa yang dia lontarkan mampu RM jalankan. Nah, seperti mungkin misalkan kita sebagai seorang motivator, kita mampu untuk berkata-kata memberikan motivasi kepada orang lain. Namun, ada kalanya kita sendiri tidak bisa melakukan apa yang kita sampaikan kepada orang atau apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan ungkapan Jung bahwa munculnya shadow atau kesadaran akan memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena realitas yang selama ini dipercayai berbenturan dengan kehadiran shadow. Setelah menceritakan keresahannya, RM mengakhiri dengan kata bahwa ia menerima dirinya apa adanya. Ia tidak malu mengakui bahwa dirinya memiliki wajah lain di balik topeng yang ia kenakan di depan publik. Karena itulah peta jiwanya. RM tidak lagi mempermasalahkan wajah mana yang mewakili dirinya sebenarnya. Satu hal yang pasti, ia ingin terus memberikan manfaat untuk orang lain melalui musiknya. Jadi RM berharap di sini ARMY atau pendengar musik dari BTS atau penikmat karya-karya BTS, kita tidak melihat hanya dari sisi entah itu persona, entah itu shadow, tapi betul-betul kita menikmati karya yang diberikan oleh BTS. Itu yang ingin RM sampaikan pada lagu Persona. Nah, kembali menurut Jung, proses individuasi ditandai dengan usaha untuk
mengintegrasikan ketidaksadaran ke dalam kesadaran. Dengan kata lain, membawa shadow ke ranah kesadaran, yaitu ego, sehingga menghasilkan individu dengan ego yang kuat. Menurut Stein, orang yang memiliki ego yang kuat akan berani menderita dan berani bertindak. Kisah yang RM tuang dalam lagu tersebut memperlihatkan bahwa ia sedang melakukan proses individuasi untuk menemukan jati diri. Nah, selanjutnya yaitu dari interlude shadow, Suga memperlihatkan kesadarannya dengan keberadaan shadow dalam dirinya dan ia berusaha membuka dialog dengannya. Jadi di sini setelah tadi pada part RM dia mulai untuk berdamai dengan antara persona dan juga shadow. Nah, sedangkan Suga dalam shadow ini dia baru akan bernegosiasi dengan shadow yang ada dalam dirinya. Ia berusaha membuka dialog dengannya. Suga mengawali lirik dengan, ia ingin kaya, ia ingin menjadi raja, ia menginginkan semuanya. Inilah suara shadow yang memperlihatkan sifat tamak. Nah, pada part 1 kemarin saya sudah menjelaskan bahwa shadow di sini adalah sifat yang kita sadari ada, namun terkadang kita tidak sadari dia akan keluar dengan sendirinya. Suga mengalami masa sulit bahkan sebelum debut sebagai BTS. Untuk mengejar impiannya sebagai produser, ia memberanikan diri merantau ke ibu kota Seoul. Suga muda mengalami banyak hal. Ia bahkan pernah mengalami kecelakaan saat bekerja yang mengakibatkan bahunya patah. Pengalaman tersebut menjadi kompleks dalam dirinya yang membuat memiliki impian untuk berada di atas orang lain. Jadi di sini Suga berdasarkan dengan perjalanan hidupnya atau pengalaman hidupnya, dia merasakan sisi lain dari kehidupannya yang begitu keras, sehingga ketika dia memiliki sesuatu hal, akhirnya muncul, anggaplah seperti kita misalkan, yang dulunya kita melewati banyak hal yang sulit untuk mencapai sesuatu. Dan ketika kita berada di posisi tersebut, pasti banyak sekali hal yang ada di kepala yang kita inginkan untuk direalisasikan, seperti itu. Nah, saat semua impiannya tercapai, Suga dihadapkan dengan realitas kejam yang lainnya. Ia menyadari bahwa kesuksesan membawa kegelisahan, bahwa semakin terang cahaya yang menyinari, maka bayangan yang terbentuk juga semakin besar. Dalam lagu tersebut terdapat lirik, "Don't let me fly, no I'm afraid." Ia takut terbang tinggi karena semakin tinggi ia terbang, semakin tinggi pula tempatnya akan jatuh. Suga menunjukkan bahwa ia takut terluka. Ini sama dengan ungkapan yang terkenal, semakin kaya, semakin takut miskin. Nah, lagu tersebut diakhiri dengan dialog antara Suga dan shadow-nya. Saya adalah kamu dan kamu adalah saya. Kita adalah satu, apapun yang kamu lakukan tidak akan pernah lepas dariku. Lagu interlude shadow memperlihatkan pengakuan yang dalam bahwa setiap individu hidup dengan bayangannya. Jadi di sini juga ingin menyampaikan bahwa semua orang memiliki sisi gelap shadow tersebut. Sebaik apapun orang, seperti apapun orang, dia tetap memiliki shadow-nya itu. Jadi yang harus dilakukan ialah berdamai dengan shadow agar kita bisa menempatkan diri kita seperti misalkan persona yang ingin kita tampilkan seperti apa, kita ingin orang menganggap kita seperti apa. Ini sudah saya jelaskan pada part 1 kemarin, sehingga nanti pada saat kita tidak menyadari bahwa akhirnya shadow ini keluar, orang-orang tidak akan terlalu merasa bahwa oh ternyata dia orangnya seperti ini, karena itu tadi kita menyadari bahwa sebaik apapun kita tetap memiliki shadow dalam diri kita, dan
Kita tidak tahu kapan waktunya dia akan keluar. Nah, dalam akhir lirik juga menyebutkan bahwa Shadow memperlihatkan pengakuan yang dalam bahwa setiap individu hidup dengan bayangannya atau shadow masing-masing. Jika ingin hidup nyaman, maka individu harus membuka dialog dengan shadow-nya dan berdamai dengannya. Nah, yang ketiga yaitu outro ego atau ego yang dibawakan oleh J-Hope. Nah, dalam ego ini merupakan penutup dari album Map of the Soul 7, dimulai dengan tema persona, kemudian shadow, dan diakhiri dengan ego. Hal ini bukan sesuatu yang acak, melainkan tersusun secara hati-hati sesuai dengan proses individuasi yang dikemukakan oleh Jung. Dalam video musik, terdapat foto kecil J-Hope. Ia menelusuri masa lalunya dan mempertanyakan keputusan yang ia ambil. J-Hope lalu kembali ke kesadaran bahwa waktu selamanya bergulir ke depan. Ia tidak bisa memutar waktu meskipun hal tersebut terkesan negatif. Namun, ia maksud adalah berhenti menyesali hal-hal yang tidak dapat dirubah karena hanya akan menyia-nyiakan waktu. Jadi di ego ini kita benar-benar menyadari sepenuhnya bahwa kita memang memiliki topeng dan kita memiliki shadow, kita juga memiliki sisi baik dan sisi buruk. Dan itu seharusnya di masa depan kita bisa menerimanya. Karena itu tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. J-Hope memilih untuk hidup di masa kini dan masa depan. Ia memaksimalkan potensi yang ia miliki saat ini untuk investasi masa depan. Seperti tercermin dalam lirik Look ahead, the way is shine. Keep going now. Stein mengungkapkan bahwa ciri-ciri orang yang hidup dalam ego adalah orang yang menyadari bahwa waktu selamanya bergerak ke depan, di masa lalu, ke masa sekarang, lalu ke masa depan. Dalam ego, titik mencapai kesadaran yaitu saya adalah saya, bukan kamu, bukan pula orang lain. Kesadaran ini menguatkan kepribadian yang unik dari masing-masing individu. Hal tersebut merupakan tujuan dari individuasi, di mana menguatkan kepribadiannya yang unik dan masing-masing individu. Inilah langkah awal untuk hidup sebagai individu yang unik, memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Dengan kata lain, individuasi membawa individu pada jati diri yang sesungguhnya. Jadi dari album 3 lagu ini dalam album Map of the Soul 7, mulai dari persona, shadow, kemudian ego, RM sengaja menyusun mulai dari hal yang paling luar yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, kemudian sisi gelap dari diri kita sampai kepada kita menyadari bahwa memang setiap manusia atau setiap orang memiliki hal tersebut. Sehingga nanti ketika kita dihadapkan pada satu masalah mungkin atau pada satu peristiwa, kita mengetahui bahwa ya memang semua manusia memiliki hal itu. Secara konteks, makna proses individuasi terlihat melalui fakta bahwa album tersebut merupakan album yang terencana sejak lama. BTS dan Big Hit memiliki misi dalam bermusik, yaitu membawa penyembuhan atau healing. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika memutar lagu pada saat dulu hype, sebelum menjadi hype, masih Big Hit pada waktu itu, mereka memiliki tagline yaitu Music for Healing. Jadi memang mereka menciptakan musik. Nah, ini juga yang membuat saya tertarik bahwa mereka tidak semata-mata hanya bermusik dan menciptakan lagu, tapi ada tujuan yang ingin mereka peroleh dari bermusik. Seperti ini tadi mereka memberikan tagline bahwa musik yang mereka ciptakan itu untuk penyembuhan atau untuk healing. Selama 7 tahun berkarir, mereka konsisten dengan misi tersebut. Mulai dari kisah ajakan untuk berani bermimpi, lalu mengajak untuk mencintai diri sendiri, kemudian ajakan untuk mengenali diri dengan menjelajahi dunia dalam diri atau inner world. Semua misi itu bermuara pada pencapaian individu yang utuh atau jati diri melalui proses individuasi. Melalui album Map of the Soul 7, BTS membagikan peta kepada
para ARMY dan remaja di seluruh dunia untuk menjelajahi dunia dalam diri mereka atau inner world demi menemukan jati diri. Seorang yang menemukan jati diri yaitu orang yang mencapai individu yang utuh, akan memiliki kepribadian yang murah hati, menghargai orang lain, dan suka menolong sesama. Nah, ini inti dari apa sih sebenarnya yang BTS inginkan melalui album ini atau melalui lagu ini. Mereka menginginkan apa untuk dipahami oleh ARMY atau oleh pendengar musiknya. Nah, itu tadi bahwa setelah kita menyadari ini, kita pasti akan lebih aware terhadap orang lain. Kita akan lebih bagaimana ya, maksudnya kita memahami orang lain bahwa setiap manusia, ini saya sudah berulang kali mengucapkannya, setiap manusia memang memiliki persona, shadow, kemudian ego. Jadi itu membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai juga dengan orang lain. Seperti yang BTS inginkan, ini menurut penelitian yang saya dapatkan atau makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh BTS melalui tadi teori yang saya gunakan, yaitu analisis wacana multimodal oleh Kress dan Van Leeuwen. Saya menemukan bahwa konteks yang atau makna yang sebenarnya yang ingin disampaikan dengan kita mengetahui atau kita memahami proses individuasi itu, akhirnya kita mempelajari dan mengetahui bahwa kita akan menjadi individu yang murah hati, menghargai orang lain, dan suka menolong sesama. Nah, Stein dalam bukunya Map of the Soul 7, Persona, Shadow, dan Ego in the World of BTS menutup dengan mengungkapkan apresiasinya kepada boyband sebesar BTS yang membawa pesan mengajak untuk melakukan individuasi. Ia melanjutkan bahwa jika beberapa dari puluhan juta ARMY di seluruh dunia serius untuk menggali lebih dalam tentang album Map of the Soul 7, makna dan pesan di baliknya, maka BTS telah berkontribusi untuk membawa kehidupan dunia menjadi lebih baik. Bayangkan teman-teman, ketika ARMY, anggaplah ARMY di dunia ini 200 juta orang. Maksudnya semua yang mendengarkan atau semua yang mau mencari tahu maknanya atau setelah tahu maknanya kemudian mempelajari. Bayangkan ketika kita berada pada posisi yang benar-benar memahami orang lain. Berbicara tentang citra BTS tidak bisa lepas dari yang namanya Big Hit Entertainment, yang merupakan agensi yang menaungi boyband BTS. Seperti yang diungkapkan Yoon dalam penelitiannya pada tahun 2009, bahwa agensi K-pop umumnya memiliki kontrol yang kuat terhadap para idol. Misalnya membatasi pengekspresian diri dan menentukan karakter tertentu, manis, lucu, keren, karismatik, dan lain. Hal tersebut menyebabkan pudarnya citra manusiawi pada idol. Saat citra idol terkesan tidak manusiawi, agensi Big Hit Entertainment membawa angin segar dengan jauh dari bayang-bayang tipikal agensi K-pop. Big Hit Entertainment sejak dini menerapkan 6 atribut citra. 6 atribut tersebut yaitu fisik, intelektualitas, solidaritas, emosional, moralitas yang melekat kuat baik pada artisnya maupun produknya. Teman-teman bisa lihat konten-konten BTS seperti Run BTS, kemudian BTS in the Soup. Itu mereka selalu menampilkan seperti itulah keadaan mereka yang sebenarnya. Tidak harus selalu tampil, mereka harus selalu gagah, cool, keren, jaga image. BTS tidak menampilkan hal itu. Nah, kemudian Big Hit memberikan kebebasan kepada artisnya untuk berekspresi melalui media sosial, untuk berbagi konten dengan para penggemarnya, berkontribusi dalam setiap produksi musik dan kegiatan filantropi yang sesuai dengan musik yang ditawarkan oleh Big Hit Entertainment, mengurangi kontrol terhadap kehidupan pribadi sesuai dengan pengalaman dan pandangan hidup para artisnya. Keberhasilan baik agensi Big Hit Entertainment dan BTS dalam mengelola tema yang sulit ke dalam lagu
dan dapat diterima banyak orang di berbagai kalangan di seluruh dunia, membawa citra pada BTS bahwa mereka berbeda dari tipikal idol pada umumnya. BTS adalah grup yang berwawasan luas dan berpengalaman. Mereka memiliki kesadaran akan penting bagi setiap individu dan mereka manusiawi. Itu tadi akhir dari penelitian saya, di mana harus diakui bahwa BTS setiap menciptakan lagu atau menciptakan karya itu tidak pernah main-main. Mereka selalu memberikan pengalaman, pelajaran untuk para penggemarnya. Nah, itu tadi akhir dari penelitian saya. Semuanya sudah saya sampaikan, mulai dari awal mengapa saya memilih BTS sampai kepada makna penemuan jati diri yang dimaksud oleh BTS seperti apa, yang diadopsi atau dari buku Psikologi karya Jung yang ditulis oleh Murray Stein. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami dengan like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.